Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. COVID-19, mungkin kita harus beribadah di rumah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Dia. COVID-19 juga tidak bisa menghalangi kami, para Kartini, wanita-wanita yang menang dalam Kristus, melayani Tuhan pagi ini bersama dengan Kartono yang ada. Puji Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia pagi hari ini. Katakan hosana bagi Dia di tempat yang maha tinggi, karena hanya Dialah Allah yang layak terima pujian. Haleluya. Amin Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hosana, Hosana.
pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau persiapkan kehidupan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian kami yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu diberkati oleh Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya urapan Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami semua. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bersorak-sorai memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Agar kuasa Tuhan saja yang berdaulat di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara di rumah, kita tetap tinggal bangkit diri. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Meskipun kita ada di isolasi, mungkin di rumah masing-masing, tapi kita tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Ayo berkata bahwa dalam itulah yang menjadi penghiburan bagiku. Bahwa dalam kesesakanku aku akan melompat-lompat kegirangan pada waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Oke, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan diri kita. Memuji Tuhan, memuliakan Dia. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada saat ini masih mungkin ada dalam kekhawatiran, mungkin ada dalam ketakutan ya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan.
Karena kita punya iman di dalam Yesus. Iman itu yang akan memberi kita kemenangan. Amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita dari Allah. Amin. Haleluya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang kalahkan dunia. Iman kita dari Allah, iman kita akan Yesus. Kemenangan, kemenangan yang kalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang kalahkan dunia. Iman kita dari Allah, iman kita akan Yesus. Kemenangan, kemenangan yang kalahkan dunia. Dan inilah kemenangan. Amin. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Dan inilah kemenangan yang kalahkan dunia. Iman kita dari Allah, iman kita akan Yesus. Kemenangan, kemenangan yang kalahkan dunia. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Mari sama-sama bangkit diri. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman kepada Kristus. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Puji Tuhan, kita tetap tinggal bangkit diri. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Dia bertindak, kalau kita percaya penuh pada Tuhan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dan Dia akan menolong saudara saat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman,
misalnya ekonomi semakin sulit, keuangan semakin memburuk. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Dia setia dan adil. Asal kita percaya saja. Dia hanya minta kita percaya saja. Dan dia akan lakukan segala perkara-perkara yang besar. Kita mau belajar berserah pada Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataannya. Itu sebabnya pagi hari ini satu kesempatan yang indah. Meski dunia tidak menentu, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, aku yakin Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aku aman karena Engkau menjaga. Ku aman karena Engkau menjaga. Aku kuat karena Engkau yang menopang. Karena Engkau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan dengan iman, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudari Ayu masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur buat setiap anugerah, kesempatan dan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini kami kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Engkau juga melawati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini mereka juga beribadah bersama-sama dengan kami. Seperti Engkau melawat kami di tempat ini, Engkau pun melawat mereka, karena mereka juga rindu dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan. Sebentar kami juga akan kembali dikuatkan, disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Kiranya kuasa pengurapan daripada Tuhan terus menyertai dan mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan-perkataan firman yang diucapkan, perkataan yang mengandung kuasa dan itu sesuai dengan jawaban-jawaban yang dibutuhkan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami di dalam puji-pujian. Dan Engkau terus memberkati dan memakai kehidupannya semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam jalannya pemberitaan firman-Mu dan kami membuka hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami bersedia mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, keluarga besar GBDI El Shaddai Magelang, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Dan kiranya berkat dan kasih Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita menyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa kami dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh ada karena kemurahan dan kasih sayang-Mu. Kami bersama-sama dengan keluarga GBDI El Shaddai Magelang membawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu untuk setiap tahun-tahun yang dapat dilewati, setiap peristiwa, setiap hal-hal yang mereka dapat alami. Kami tahu hanya oleh kasih karunia-Mu, hanya oleh anugerah-Mu kami dapat menikmati sukacita untuk merayakan kembali ulang tahun. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami naikkan, kembalikan pujian, hormat, syukur hanya kepadamu. Kami berdoa menyerahkan seluruh saudara-saudara kami. Engkau akhirnya akan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, segala yang baik dari Engkau menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Juga setiap keluarga-keluarga, biarlah kasih-Mu yang senantiasa menyatukan, kasih-Mu yang menguatkan, supaya mereka terus berada di dalam iman yang teguh, pengharapan hanya kepada Engkau, dan kehidupan mereka beroleh kemenangan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di tahun-tahun yang akan datang, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang kuat, menuntun dan menyertai setiap langkah-langkah mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bila ada Bapak Ibu yang di rumah bersama dengan anggota keluarga dapat memberikan salam satu dengan yang lain, dan sukacita Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, hari ini kita bersama-sama dapat kembali memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, ya, merayakan sukacita di dalam Tuhan.
Dan hari ini ada yang sedikit berbeda karena para pelayan-pelayan memakai pakaian daerah. Ya, tentunya kita tahu bahwa ini dalam rangka memperingati Hari Kartini juga ya. Jadi bagi wanita-wanita kami ucapkan juga selamat merayakan Hari Kartini. Nah, apa yang akan kita pelajari dari hal ini, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ada hal-hal yang istimewa yang kita bisa pelajari. Ya, oleh berkat Tuhan, melalui Kartini kita juga bisa belajar bahwa Kartini dipakai oleh Tuhan untuk juga menolong wanita-wanita di Indonesia secara khususnya untuk berkarya. Dan salah satu semangatnya adalah salah satu karya di mana dia memperjuangkan emansipasi wanita supaya wanita-wanita juga bisa berkarya. Dari cukup banyak kutipan-kutipan yang ditulis yang banyak orang juga suka ambil ya dari bukunya, saya mengutip salah satunya, saya akan bacakan pagi hari ini. Salah satu semangat dari Kartini adalah sebagai berikut. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya, ini adalah salah satu kalimat yang luar biasa dari seorang Kartini. Ya, kita belajar banyak dari kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa Kartini melewati masa yang sukar dalam hidupnya ya, tidak mudah. Tapi hari ini kita mendengar satu pesannya yang ditulis dalam bukunya yang berisi satu nada yang penuh dengan ketegaran, kekuatan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau seorang Kartini saja bisa memberi pesan untuk menjadi anak-anak Tuhan, wanita-wanita yang tegar, wanita-wanita yang tidak menyerah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Seharusnya kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang tegar, yang kuat. Ya, tegar itu berarti tabah. Tegar itu berarti tidak bergoncang, bertahan. Ya, memang bisa berkonotasi negatif, tetapi ada juga arti yang positif. Tabah, kuat, bertahan melewati sesuatu. Dan hari ini diinspirasi oleh Kartini juga kita akan belajar bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang tegar di masa sukar. Kalau Kartini bisa menyerukan jangan menyerah pada kesulitan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Hari ini kita belajar jadi anak-anak Tuhan, wanita-wanitanya Kristus, pria-pria Kristus, keluarga-keluarga yang tegar di masa sukar. Dalam Alkitab ada banyak sekali contoh wanita-wanita yang tegar pada masa yang sukar. Ya, mereka menghadapi, berjuang, melewati masa-masa yang sukar dalam hidupnya. Dan kita akan belajar dari salah satu di antaranya. Saya mengajak Bapak Ibu membuka satu catatan sejarah dalam 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan membaca satu bagian, ada cukup banyak ayat tetapi kita akan melihat beberapa di antaranya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24 saya akan bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya. Kalimat ini diucapkan oleh seorang wanita, nanti kita akan melihat siapa dia. Tapi kalimatnya mengatakan demikian, aku tahu sekarang engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, ini adalah satu ucapan yang sangat luar biasa. Ya, ada beberapa tafsiran yang tertulis dalam beberapa tafsiran yang saya coba rangkum. Kata tahu ini punya pengertian, aku sudah mengalami benar-benar perkataan yang engkau ucapkan itu. Luar biasa kata wanita ini ya. Aku sudah mengalami firman Tuhan yang kau ucapkan itu dalam hidupku. Firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar-benar terjadi dalam hidupku. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat ini saya harap kita dapat menangkap satu proklamasi, satu kalimat kebanggaan, satu kalimat kemenangan, satu pernyataan iman yang luar biasa dari seorang wanita. Aku sudah benar-benar mengalami firman Tuhan di dalam hidupku. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang dapat kita lihat dari seorang wanita yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja. Mari kita lihat siapa wanita yang mengucapkan ini. Ternyata namanya pun
tidak disebutkan dalam Alkitab. Kalimatnya luar biasa, semangatnya luar biasa, tetapi namanya saja tidak disebutkan. Kita hanya bisa tahu predikatnya. Seorang janda. Dan disebut tempat tinggalnya Sarfat. Itu sebabnya dia lebih dikenal dengan janda Sarfat. Mungkin Bapak Ibu ingat kisahnya. Dia memiliki satu anak. Dan yang paling tertulis kalau Bapak Ibu bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Wanita ini hidup di dalam kesukaran. Ya, apa yang dituliskan dalam ayat-ayat awal di 1 Raja-Raja 17 menuliskan bahwa wanita ini hidupnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan habis-habisan. Mungkin saya dapat katakan habis-habisan. Bapak Ibu nanti bisa membacanya karena kita tidak cukup waktu untuk membaca semua ayat. Saya hanya menyimpulkan bahwa yang terjadi, bahwa wanita itu ada dalam keadaan saat itu dia mengumpulkan 2 atau 3 kayu kering. Itu adalah kayu terakhir yang dia akan ambil untuk dibakar di api yang terakhir. Untuk memanggang roti yang terakhir. Dari segenggam tepung yang terakhir. Dan sedikit minyak yang terakhir dalam buli-buli. Kenapa? Karena tinggal itu yang dia punya. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal. Wanita ini ada dalam keadaan yang suram. Lengkap kesusahannya. Tidak ada lagi harapan, habis-habisan. Semua yang dia miliki itu adalah keadaan yang terakhir yang dia miliki. Dan dalam keadaan sebagaimana demikian, wajar kalau kemudian kita mendengar seseorang hidup dalam keluhan. Saya ingin Bapak Ibu melihat sedikit apa yang kemudian menjadi suara dari wanita ini. Sebelum kita mendengar suaranya yang tadi kita baca di awal, di awal ibadah, di awal pembacaan saya ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu lihat dulu ayat 12 bagian terakhir dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12 bagian akhir. Kalimat terakhir berkata demikian. Maka kami akan mati. Dalam keadaan yang habis-habisan, dia miliki semuanya serba terakhir. Dalam keadaan suram yang lengkap. Ya, suara yang terdengar dari wanita ini adalah suara putus asa. Suara yang kehilangan harapan. Dan dia membuat satu kesimpulan akan hidupnya. Kami akan mati. Bapak Ibu, ya, ada situasi-situasi yang kadang-kadang bisa membuat seseorang begitu putus asa. Dan suara yang terdengar adalah suara kehilangan harapan, suara kematian. Ya. Karena banyak hal yang hilang, banyak hal yang dia tidak miliki. Dan itu sebabnya dia berkata, kami akan mati. Saat hati kita itu dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, maka kita pun dapat kemudian mengeluarkan kata-kata yang sama. Sudah enggak ada harapan, sudah enggak bisa lagi, sudah enggak ada lagi kemampuan untuk lakukan sesuatu. Sama dengan apa yang wanita ini ucapkan, kami akan mati. Saya tidak tahu seberapa saudara dengar suara-suara ini hari-hari ini. Pekerjaanku enggak ada lagi, usahaku enggak bisa jalan. Saya enggak bisa lakukan ini, saya enggak bisa lakukan ini. Seperti kalimat wanita ini, kami akan mati. Hal ini yang perlu kita waspadai saat kita mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Suara yang kita keluarkan adalah kematian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk lihat satu ayat dalam Amsal pasal 12. Ada catatan dan saya rasa ini satu peringatan yang penting buat kita. Amsal 12 ayat 25. Amsal Sulaiman 12 ayat 25 saya bacakan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.
Hari ini ada catatan bahwa saat kita itu dipenuhi oleh kekhawatiran, pikiran kita dikuasai oleh ketakutan, itu bisa membungkukkan orang. Amsal berkata demikian. Membungkukkan itu dalam artian semangat kita bisa hilang, semangat kita bisa pudar. Ada satu yang menarik, saya melihat di terjemahan lain dalam bahasa Inggris, dikatakan begini, kekhawatiran dalam hati bisa menyebabkan depresi. Ada kata-kata depression dalam Alkitab. Menarik sekali melihat bahwa orang yang dipenuhi kekhawatiran kemudian bisa mengalami gejala-gejala gangguan kejiwaan yang hari-hari ini dikenal dalam istilah psikologi depresi. Ciri-cirinya bagaimana? Punya kekhawatiran berlebihan, kehilangan semangat, kehilangan selera untuk makan, dan yang paling tragis, ada orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan harapan kesusahannya dapat segera hilang. Kiranya ini menjadi satu peringatan buat kita. Kita tidak bisa memungkiri keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Memang cukup memprihatinkan kita. Tapi mari kita belajar. Kalaupun ada hal-hal yang sulit dan sukar, jangan sampai itu membuat hati kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu bisa menyebabkan hal-hal yang justru akan merugikan kita. Nah, apa yang kemudian terjadi pada wanita ini? Mari kita belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapat lihat sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap kembali ke kitab 1 Raja-Raja, kita akan melihat banyak hal di sana. Saya ingin Bapak Ibu melihat di dalam keadaan kekhawatiran, memprihatinkan, terdesak, kehilangan banyak hal. Ya, ada hal yang menarik yang kita lihat. Saya mengajak Bapak Ibu membaca ayat kembali ke 1 Raja-Raja 17 ayat 8 dan 9. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 dan 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, ada hal yang sangat luar biasa. Dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam keadaan yang terdesak dan sangat sulit, ada satu perintah yang luar biasa diberikan kepada Nabi Elia. Elia, pergi ke sana. Diam di sana artinya tinggal di sana ke tempat janda itu berada. Apa artinya? Apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Bapak Ibu, ketahuilah, dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, Allah hadir di sana. Elia arti namanya adalah Tuhan adalah Allah. Mari kita belajar untuk mengimani bahwa Tuhan hadir dalam keadaan hidup kita. Tuhan ada melihat, Tuhan ada mengerti. Jangan kita sibuk dengan kekhawatiran kita. Jangan kita merasa aku sendiri, aku tidak bisa lakukan apa-apa. Karena kita tahu bahwa kita sebenarnya diperhatikan, dipedulikan oleh Allah sendiri. Dia hadir untuk dapat menolong kita. Saat kita sibuk dengan kekhawatiran kita, kita sibuk dengan ketakutan kita membiarkan kita dibelenggu oleh ketakutan kita. Sesungguhnya kita sedang tidak menghiraukan kehadiran Kristus. Hari ini mari kita belajar dalam keadaan yang paling sulit, paling rendah sekalipun. Ingat, Tuhan ada di sana. Ingat, Tuhan hadir bagi engkau. Ingat, Tuhan hadir di rumahmu. Ingat, Tuhan hadir memperhatikan kesesakan keluargamu. Ingat, Tuhan ada mengetahui pikiranmu, kesusahanmu. Karena Dia Allah yang luar biasa. Mazmur 139 mencatat hal yang sangat luar biasa ditulis oleh Daud. Mazmur Daud, Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang engkau pendam, yang engkau pikirkan. Dan mungkin sulit untuk engkau bagikan kepada yang lain. Begitu membebani dirimu. Tapi hari ini, mari ingat. Tuhan tahu.
Tuhan hadir bersama dengan engkau. Dia mengerti semua kesulitan kita. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya pasal yang ketiga ayat 17 memberikan kita satu janji yang luar biasa. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu, Tuhan hadir. Tuhan ada di tengah kesulitan kita. Bukan untuk diam saja, bukan untuk menonton. Tapi dia hadir sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Mari kita belajar. Setiap kita mungkin punya masa sulit masing-masing. Tapi mari imani, mari kita bersyukur. Karena kita punya Allah yang hadir dan mengerti keadaan kita. Dan saya percaya itu yang kemudian juga menjadi hal yang luar biasa bagi wanita ini. Elia, sekali lagi artinya Tuhan adalah Allah. Hadir di tengah kesulitan seorang janda Sarfat ini. Dan kemudian ada hal-hal yang luar biasa. Ketika Tuhan hadir, dia hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apa yang dia kerjakan? Penghiburan dan kekuatan. Dan itu yang menjadikan ketegaran kepada janda Sarfat ini. Untuk kemudian dia bisa melewati masa sulitnya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat 2 kunci yang terjadi pada janda di Sarfat ini. Sehingga dia menjadi seorang yang tegar di masa sukar yang dia hadapi. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu kembali ke kitab 1 Raja-Raja 17. Kita akan membaca beberapa ayat. Ayat 11 sampai ayat 14. Saya mundur sedikit ke ayat 10 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 14. Bapak Ibu dapat memperhatikan apa yang saya bacakan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ini Nabi Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bapak Ibu sekalian, ada hal yang luar biasa terjadi. Ketika ada pembicaraan dari Elia dengan janda di Sarfat ini, kita melihat yang kita baca tadi ya. Bagaimana Elia kemudian meminta wanita ini untuk mengambilkan dia minum. Tapi wanita ini baru berjalan, belum lagi selesai melakukan tugasnya. Elia minta lagi, "Tolong buatkan aku roti." Dan wanita ini menjawab seperti yang tadi kita lihat. "Sudah tidak ada, sudah habis." Tapi Elia berkata, "Buatkan buat saya lebih dahulu. Setelah itu kamu buat untuk dirimu dan untuk anakmu." Bapak Ibu perhatikan ayat 13 dan 14, itu perkataan dari Elia. Saya ingin Bapak Ibu kita nanti dapat melihat di tayangan, Bapak Ibu dapat melihat 2 kolom yang berbeda. Yang dilihat, kenyataan yang dilihat oleh mata wanita ini adalah, 1, dia ada dalam ketakutan. Karena masa yang sangat sulit. Tapi yang didengar
dari firman yang diucapkan oleh Elia adalah jangan takut. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan. Yang dilihat kenyataan oleh wanita ini, roti yang dia punya dari tepung yang sedikit itu hanya cukup untuk dirinya dan anaknya. Hanya untuk keluarganya. Tapi Elia berkata, wanita ini mendengar firman Tuhan dari Elia, bagi roti itu untuk aku dulu. Setelah itu baru untukmu dan anakmu. Yang ketiga, yang dilihat dalam kenyataan wanita ini, tepung dan minyaknya habis setelah ini. Tapi firman yang dia dengar dari Elia, tepungnya, minyaknya tidak akan berkurang. Bapak Ibu, apa yang dilihat oleh wanita ini, kenyataan yang di depan matanya berbeda dengan firman yang dia dengar dari Elia. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi hari ini kita belajar kunci yang menyebabkan janda Sarfat ini menjadi seorang yang tegar adalah saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia dengar dari firman Allah. Dia memilih, sekali lagi saya katakan, dia memilih untuk percaya. Kadang firman Allah berisi perintah-perintah yang tidak mudah untuk kita mengerti, tidak mudah untuk dapat kita pahami dengan logika kita. Kadang-kadang yang kita terima tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Disinilah diperlukan langkah berani dengan iman untuk percaya. Janda ini memilih dengar firman Tuhan lebih daripada kenyataan yang ada di depan matanya. Janda ini memilih percaya kepada firman Tuhan lebih daripada kesulitan yang dia lihat di depan matanya. Dan itulah yang membuat dia menjadi seorang yang tegar. Tadi kita menyanyikan pujian, percaya saja, percaya saja, percaya yang memberi kita menang. Saya percaya kalau kita percaya kepada firman Tuhan, itu bukan kepercayaan yang sia-sia. Meskipun kadang firman itu belum tentu kadang-kadang sesuai dengan kenyataan yang kita lihat. Tapi mari kita belajar dengar firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat luar biasa. Saya akan bacakan beberapa ayat dengan cepat. Supaya Bapak Ibu dapat melihat betapa kayanya firman Tuhan yang kita dengar dan kita percaya. Mazmur 56 ayat yang keempat dan 5 berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, firman Tuhan menghilangkan ketakutan. Karena itu beri telingamu untuk dengar firman Tuhan. Beri waktu di masa-masa sukar ini, engkau lihat banyak kesukaran di luar. Kita tidak bisa mengubah kenyataan-kenyataan di luar. Tapi kita bisa mengubah pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Firman-Mu, kupuji. Firman itu menghilangkan ketakutan kita. Mazmur 119, ada kita akan baca beberapa ayat di Mazmur 119. Ada ayat-ayat yang luar biasa yang firman Allah katakan tentang kekayaan firman Allah. Kita mulai dari ayat 28. Mazmur 119 ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, firman Tuhan dapat meneguhkan iman kita. Mungkin dalam masalah-masalah yang kita hadapi kita mulai goyah. Tapi waktu kita baca firman, firman itu akan meneguhkan kita. Mazmur 119 ayat 105, ini ayat yang sering sekali kita baca. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita kesulitan untuk memutuskan banyak hal dalam hidup kita, kembali firman Tuhan menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan, memberi terang dalam hal-hal yang nampaknya gelap bagi kita. Betapa kayanya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 107.
Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, firman Tuhan dapat menghidupkan semangat. Mungkin ada Anda, Bapak Ibu yang hari-hari ini semangat Anda mulai pudar. Menghadapi kesulitan-kesulitan. Baca firman, dengarkan firman. Firman yang Allah sendiri akan menghidupkan kembali semangat. Satu ayat lagi, Amsal 16 ayat 20 bagian A. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan, firman Allah membawa kebaikan, membawa kebahagiaan. Dunia ini menawarkan kekayaan, dunia ini menawarkan banyak hal untuk kebahagiaan, tetapi itu tidak abadi. Firman Allah berkata, siapa memperhatikan firman, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan. Apa yang Anda dengarkan hari-hari ini? Berita tentang keadaan dunia kita boleh mengikuti untuk waspada. Tetapi mana yang lebih banyak Anda dengarkan? Mana yang Anda pilih untuk Anda percayai? Berita yang menakutkan, berita yang tidak percaya Tuhan, keluhan-keluhan. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak ada yang pasang status yang menuliskan keluhan-keluhan. Kalau Anda masih menuliskan status itu, ganti dengan kata-kata yang berisi firman Allah. Ganti dengan kata-kata kehidupan. Saya percaya anak-anak Tuhan bukan menyuarakan kematian, tapi kita menyuarakan kehidupan. Kenapa? Karena kita punya firman yang hidup di dalam kita. Itu yang membuat kita tegar di masa yang sukar. Bapak Ibu, kami tidak henti-hentinya mendorong. Pujilah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya sangat yakin. El Shaddai bernyanyi, El Shaddai berdoa, El Shaddai renungan. Itu bukan sekedar program. Tapi itu cara Tuhan melatih kita umatnya untuk jadi tegar, untuk jadi kuat. Saya mendorong Bapak Ibu setiap hari nyanyilah, pujilah Tuhan. Tinggikan namanya. Anda dengarkan renungan 79, terima kasih Bapak Ibu banyak yang memberikan support untuk renungan ini. Mengatakan diberkati, terima kasih. Tapi saya mendorong Bapak Ibu jangan hanya dengarkan sambil lalu. Tapi dengarkan itu, percayai itu. Supaya itu jadi kekuatan di dalam hidupmu. Firman Allah itu akan menjadi kekuatan untuk kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang tetap tegar, tetap tabah di masa yang sukar ini. Percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Wanita janda Sarfat, dia memilih. Percaya itu pilihan. Bisa hanya mendengar dan sambil lalu. Tapi wanita ini, meskipun kenyataannya sulit, tapi dia memilih percaya kepada firman Allah. Bukan hal yang mudah untuk memberikan. Bapak Ibu mungkin minggu ini mendengarkan bagaimana penjelasan dari Renungan 79 yang dibawakan oleh Ibu Ruth. Tentang bagaimana sukacita kita ketika memberi. Ya, bagaimana wanita ini berani melangkah dengan iman, dengan percaya, memberi bagian yang mungkin dia pikir hanya cukup untuk saya, hanya cukup untuk anak saya. Tapi dia dengarkan firman Allah, percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Dan karena wanita ini percaya, dia dapat melangkah pada kunci ketegaran yang kedua. Yang dapat kita lihat. Mari kita baca kembali ke 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 15. Kunci ketegaran yang kedua. Yang pertama wanita ini percaya atas semua yang diucapkan oleh Nabi Elia. Ayat 15. Lalu pergilah wanita itu, perhatikan, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kunci yang kedua, wanita ini bukan saja percaya, dia dengar perintah-perintah Elia, dia dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Tapi bukan hanya dia memilih untuk percaya. Ayat 15 mencatat sangat jelas. Dia pergi, berbuat persis seperti yang diperintahkan. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi
orang-orang yang kuat di dalam firman Tuhan, di dalam masa yang sukar. Hari-hari ini saat engkau dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Kunci yang kedua, taat. Kalimat ini sangat mudah. Hanya 2 huruf yang terbalik ditulisnya. T dan A. A dan T kembali. Taat. Tapi taat sangat diperlukan. Supaya apa yang kita percayai itu menjadi sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita belajar taat, wanita ini dicatat, dia membuat seperti yang disuruh oleh Elia. Memberi pada saat kekurangan, memberi pada saat tidak punya yang cukup itu tidak mudah. Tapi ketika dia taat, firman Allah mencatat, maka perempuan itu, anak perempuan itu dan Elia diberkati. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu. Firman Allah mencatat 3 tahun. Mereka tidak mengalami kekurangan. Taat akan membawa berkat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat betapa ketaatan dari sesuatu yang kita percayai dalam firman Tuhan akan sangat memberkati kita. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13 saya akan bacakan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bukan hanya memilih untuk percaya, tapi taat untuk firman-firman yang engkau dengar. Taat untuk kemudian melakukan firman-firman yang engkau dengar, yang engkau baca. Mungkin meskipun itu mungkin tidak mudah, mungkin itu sulit, tapi waktu engkau memilih percaya dan taat, firman Allah berkata akan ada berkat yang engkau terima. Yohanes 14. Ada beberapa catatan yang penting tentang bagaimana ketaatan itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 saya bacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, kepercayaan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, sesungguhnya itu bentuk kasih kita kepada Allah. Dan firman Allah berkata, kalau engkau taat, engkau dikasihi oleh Allah. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Situasi boleh sulit, boleh ada kekurangan, boleh ada masalah. Tapi kalau Tuhan yang beserta kita, kita akan dapat melewati semuanya dan beroleh kemenangan. 1 ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3, maaf. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 saya bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada jawaban-jawaban doa yang sesuai kehendak Tuhan tentunya. Ya, kalau Bapak Ibu baca ayat ini jangan sampai kita menyalahartikan pokoknya apa saja yang kita minta. Tetapi firman Allah berkata begini, yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan pasti memberikan jawaban doa sesuai kehendaknya, bukan seenaknya kita. Dan hari ini kita belajar kunci yang kedua, taat. Bapak Ibu, dengar firman Tuhan dengan baik. Beri waktumu untuk merenungkannya. Berdoa minta Tuhan menolong kita untuk mengerti Tuhan maksudmu apa. Tuhan bagaimana saya bisa melakukan firman-Mu. Keadaannya sulit Tuhan, bagaimana saya bisa dapat tetap memberi kepada orang di sekitar saya. Minta Tuhan memberi hikmat bagaimana kita melakukan firman Allah. Dan hari ini kita belajar janda Sarfat. Namanya pun bahkan kita tidak tahu. Tapi hidupnya sungguh jadi berkat buat kita. Tegar di masa sukar. Saya ingin menutup renungan ini dengan melihat ketika wanita ini memilih, percaya dan taat. Berkat apa
yang dia dapatkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 mencatat demikian. Saya ajak kita kembali 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sangat luar biasa. Firman Tuhan digenapi dalam kehidupan wanita ini. Dan ada berkat-berkat yang luar biasa yang dapat kita lihat. Nomor 1. Wanita yang percaya dan taat ini diberi ketegaran untuk lewati masa sukar. Bukan untuk begitu saja, tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu, wanita ini diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena Elia menumpang di rumahnya 3 tahun. Kalau Bapak Ibu baca ayat 15, ayat 20 tercatat Elia juga ada kamar di atas wanita ini. Dalam satu tafsiran nampaknya cukup berada karena rumahnya tingkat, tapi mungkin karena keadaan situasi dia kemudian menjadi orang yang berkekurangan. Tapi kalau Bapak Ibu baca di ayat 20 ada catatan di sana bahwa Elia di kamar di atasnya. Dia dipakai Tuhan, diberi ketegaran, kekuatan dalam masa sukar untuk apa? Dipakai untuk melayani Tuhan. Sungguh sangat indah. Bapak Ibu dalam keadaan sulit hari-hari ini tetap tegar. Kita dipakai untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dipakai untuk melayani Tuhan, memberi kekuatan kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekitarmu. Ya, tegar di masa sukar. Kita diberi Tuhan kemampuan, diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita, Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, ketabahan. Pakailah hidup saya untuk melayanimu, di mana saja Engkau menaruh saya. Kedua, wanita ini mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Tadi kita sudah membaca. Tepung dan minyaknya tidak habis selama 3 tahun. Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dialami oleh wanita ini. Dia memperoleh berkat dari ketaatannya, dari kepercayaannya kepada Tuhan. Mengapa dia bisa tegar? Karena ada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga berkatnya, dia mengalami bukan saja pemeliharaan Tuhan, tapi mujizat kebangkitan. Mengapa kebangkitan? Kita turun sedikit ke ayat 17. Tetap di 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Bapak Ibu mari perhatikan. Masalah satu selesai, mengalami mujizat bukan berarti masalahnya langsung selesai. Muncul masalah baru bahkan lebih tragis, lebih mengerikan. Ayat 17 mencatat bahwa anak dari wanita ini sakit dan mati. Selama kita masih dalam dunia ini ya, kita akan terus bergumul dalam masalah. Tidak dicatat berapa lama jeda waktunya. Tapi ayat 17 langsung disusul dengan kejadian anak janda tersebut sakit dan mati. Wanita yang sudah memperoleh berkat, sudah memperoleh kekuatan dari Tuhan, kembali dirudung kesedihan dan wajar dia mempertanyakan kepada Elia, mengapa ini terjadi? Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, Elia mengambil anak itu. Dan wanita ini mengizinkan anaknya diambil oleh Elia. Elia berdoa. Dia tetap percaya dan taat saat Elia meminta anaknya untuk didoakan. Dan ayat 22 mencatat, ada mujizat kebangkitan. Anak itu dibangkitkan kembali. Bapak Ibu, apa yang mati hari-hari ini dalam keluargamu? Apa yang mati dalam usahamu? Ada mujizat kebangkitan saat engkau percaya dan taat kepada Tuhan. Yang keempat, wanita ini bukan hanya mengalami mujizat, mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi dia mengalami pertumbuhan iman. Saat pertama kali dia berjumpa dengan Elia, dia berkata, demi Tuhan Allahmu. Dia menyapa, dia tahu Elia adalah abdi Allah. Tetapi ayat yang kita baca di awal dari renungan kita tadi, ayat 24, sekarang aku benar-benar mengalami. Aku tahu
mau benar-benar firman itu terjadi dalam hidupku. Wanita ini punya pertumbuhan iman, ada berkat pertumbuhan iman. Bapak Ibu, kadangkala ada kesukaran yang diizinkan terjadi, tapi mari kita tetap percaya dan taat pada firman Allah. Karena sesungguhnya itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, wanita ini bukan saja mengalami berkat, diberi kepercayaan melayani Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami mujizat kebangkitan, mengalami pertumbuhan iman. Yang terakhir, bahkan Yesus pun memberi pujian khusus bagi dia. Kira-kira mungkin 800 tahun setelahnya ya. Kita buka Lukas 4. Lukas 4 ayat 25 dan 26. Sekali lagi, wanita ini namanya tidak ditulis. Tetapi dia mendapat pujian khusus. Lukas 4 ayat 25 dan 26, saya bacakan. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ada hal yang luar biasa. Yesus mengajar di Nazaret dan wanita ini pun disebutkan. Ada kesaksian dari kehidupannya. Bapak Ibu, seluruh dunia hari ini menghadapi kesulitan. Tapi kita yang tegar pada masa sukar. Karena ada kekuatan dalam kepercayaan dan ketaatan kepada firman Allah. Hidup kita akan membawa kesaksian. Mungkin orang akan tanya, kenapa kamu tetap bisa kuat? Kenapa kamu tetap bisa bersuka cita? Saat itu kita bisa tinggikan salib Kristus. Karena dia yang memberi kekuatan kepada saya. Firman Allah mencatat seorang wanita yang tegar di masa sukar. Dan kalau janda Sarfat bisa tegar, tabah dan kuat karena percaya dan taat. Saya percaya setiap kita di tempat ini, keluarga GPDI LCD Magelang, Anda pun dapat tegar di masa yang sukar. Lakukan kuncinya, percaya dan taat. Saya akan menutup dengan satu ayat yang saya ingat kembali. Kita baca saat kita akan mengakhiri tahun 2019. Masuk ke tahun 2020. Waktu itu kita belum tahu apa yang akan terjadi. Saya juga belum tahu apa yang akan terjadi. Saya ingat 31 Desember 2019. Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini mari kita bawa bersama-sama hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan, Tuhan aku mau percaya, aku mau taat. Supaya setiap kebenaran firman Allah menjadi bagian hidup kita. Saya percaya kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian hidup kita untuk jadi anak-anak Tuhan yang tegar di masa sukar. Puji Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya undang dengan hormat berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Bapak Ibu yang ada di tempat ini dapat berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah
percaya. Aku Haleluya. percaya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mana, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kami mau percaya Tuhan. Aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada hari ini, kesulitan, pergumulan apapun yang engkau sedang alami, saya ingin kembali katakan, seperti Elia hadir di rumah dari janda Sarfat ini, Allah hadir di rumahmu, Allah hadir di dekatmu, karena Allah tahu pergumulanmu, Allah mengerti pikiranmu, Allah mengerti kesukaranmu. Karena itu jangan putus asa, jangan menyerah. Miliki hati yang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kepercayaanmu luntur, kepercayaanmu berkurang, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini, bangkitkan kembali imanku, supaya aku percaya dan taat kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan pujian ini katakan, kemenangan Dia janjikan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Terima kasih untuk kemenangan bersamamu. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan. Dengan hormat Pendeta Muda Hendro akan berdoa untuk firman Tuhan. Aku percaya. Lewati lembah air mana, aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku
segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Sebab setiap hidup kami ini Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat keadaan yang sulit, sukar di hari-hari ini. Tapi sebagai umat-umat-Mu, kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa, firman itu tidak akan pernah kembali dengan percuma. Tetapi firman itu yang akan memberi kemenangan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang menikmati firman Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Ada kemenangan dalam hidup mereka, ada kemenangan di setiap rumah jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di sana ada sorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami kepada firman-Mu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup lakukan dalam setiap kehidupan kami ketika kami berseru dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi sumber jawaban dari setiap apapun menjadi pergumulan dari hamba-Mu yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, diberkati kami semua, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini sebelum kita akan mengakhiri ibadah, saya berharap Bapak Ibu dapat terus membawa satu ingatan dalam hidup kita. Percaya dan taat. Kalau kita mau mengalami pertolongan dari Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan firman itu akan menjadi kekuatan, menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang tegar di masa yang sukar ini. Kita beroleh kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengarkan renungan 79, saya berharap tidak hanya mendengar begitu saja. Boleh siapkan buku, Anda dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin Anda boleh taruh pertanyaan dalam hidupmu. Apa yang saya harus lakukan dari firman yang saya dengar? Sehingga kita kemudian dapat bukan hanya menjadi orang yang percaya, tapi melakukan firman Tuhan. Ya demikian firman Tuhan, dan juga kami berterima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam El Shaddai Berbagi. Kami menerima banyak bantuan-bantuan dan kita akan terus melakukan program-program ini ke depan. Kami berharap Bapak Ibu juga dapat memperhatikannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam El Shaddai Peduli. Ya, kami mendengar bagi bahwa Bapak Ibu ada yang membuka rumah untuk mengajak tetangga untuk ikut menonton TV, mengikuti ibadah secara online bersama. Hanya kami dari gereja menghimbau apabila Bapak Ibu mengajak tetangga, jangan dalam jumlah terlalu banyak. Kami tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul terlalu banyak orang di rumah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lebih dari 10 orang gitu. Dan kemarin juga Bapak Ibu menyaksikan El Shaddai Menyapa. Itu adalah salah satu program di mana kami akan menyapa Bapak Ibu. Jadi kami berharap dengan El Shaddai Menyapa Bapak Ibu juga dapat dikuatkan lagi dengan kata-kata dorongan nanti yang Bapak Ibu akan dengarkan dari beberapa yang akan menyampaikannya. Ya, kemudian kita akan juga berdoa untuk anak Helen ya, yang sedang sakit dan kemarin dibawa ke Jogja. Kita berdoa supaya dia dapat mengalami kesembuhan dari Tuhan ya. Demikian ibadah kita hari ini, dan saya percaya kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Terima kasih untuk setiap
kerjasama yang baik dari seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, dengan hormat saya undang kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bapa yang baik, kebajikan kemurahan-Mu mengikuti setiap kami anak-anak-Mu selama-lamanya. Bahwa kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jadi umat-umat yang percaya dan taat kepadamu. Kami mau jadi umat-umat yang tegar di masa yang sukar ini. Karena kami tahu kami mau menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus rindu mencari firman-Mu. Terus rindu untuk mengingat firman-Mu. Terus rindu untuk percaya kepada firman-Mu. Terus rindu untuk melakukan firman-Mu. Supaya hidup kami adalah hidup yang benar-benar menerima penggenapan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau mengerti setiap keadaan mereka satu persatu. Hari ini kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, mohon kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada menyertai setiap umat-umat-Mu. Juga semua umat-umat-Mu yang lain, gereja-gereja dimanapun. Tuhan, biarlah kemurahan-Mu dapat terus nyata. Setiap firman-Mu, suara kebenaran-Mu dapat dinyatakan di setiap rumah, di setiap tempat. Dan kami dapat melihat Engkau dimuliakan dan dipuji, dibesarkan. Hari ini kami berdoa untuk pemerintah negara kami, bahkan pemerintah negara di dunia ini. Beri mereka hikmat Tuhan, beri belas kasihan-Mu ya Tuhan. Supaya dengan kemurahan-Mu mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang hari-hari ini bekerja untuk menolong orang-orang yang sakit. Tuhan, perlindungan-Mu kami mohonkan atas mereka. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami belajar untuk terus menjadi umat yang tidak menyerah, tetap kuat bersama dengan Engkau, menang bersama dengan Engkau, dan kemenangan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk keluarga GPDI El Shaddai yang hari-hari ini mereka tetap harus bekerja di luar rumah. Tuhan berkati mereka, berikan perlindungan, berikan kekuatan yang mungkin harus ada di luar kota. Tuhan tetap tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan dari Engkau ada atas mereka. Setiap mereka yang di rumah pun tetap berikan damai sejahtera, kekuatan, ide-ide yang baru, keterampilan yang mereka dapat kembangkan Tuhan. Buka jalan-jalan yang baru Tuhan. Supaya dengan itu kami dapat lihat Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan kami sungguh bangga punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa. Tidak akan luntur kepercayaan kami kepadamu Tuhan.
Tuhan. Tolong kami tetap tegar di masa yang sukar ini. Karena kami tahu Tuhan ada kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati seluruh umat-umat-Mu yang sudah memberikan persembahan kasih mereka kepada pekerjaan Tuhan. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda. Kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini di rumah dalam keadaan sakit, kami berseru bersama-sama di dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Engkau menjadi bagian dari umat-Mu. Kalau ada yang dalam keadaan lemah, kami panggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan yang baru. Kalau ada yang dalam kesulitan, dalam masalah, di dalam nama Yesus ada jalan keluar yang baik. Terima kasih Bapak, kami berseru untuk anak Helena yang dalam keadaan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Jamah anak ini, berikanlah dia kesembuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Biar dengan kemurahan Tuhan, anak ini dapat sehat kembali dan kami dapat melihat karya-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih kami dapat beribadah hari ini Tuhan, memberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam pujian, dalam musik, dalam firman Allah, dan semua kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat kasih penyertaan-Mu menjadi bagian kami, dan kami mau terima berkat-Mu dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan anaknya, dalam cinta kasih dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan mari kita semua yang percaya berkata dengan iman, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.